warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak ibu sehat semuanya. Sehat, Bu. Dan baiklah, sebelum acara kita mulai, agar hikmatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membaca doa, akan belajar yang akan dipimpin oleh salah seorang dari teman anak ibu. Dah, silakan. Ista'id udu'u ilallah Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahilah bagiku ilmu yang bermanfaat dan rezeki untuk pemahaman. Amin. Dah, dengarkan ya, ibu akan mengambil absennya. Ahmad Putrajaya, Aurel, Hadirobo. Azam, Hafizah, Hadirobo. Kasyahira, Kaibara'uf. Nah, berarti siapa nak ibu yang hadir? Hadir. Berarti ada ibu semuanya. Hadir. Alhamdulillah, ada ibu hadir semuanya. Dan untuk pagi hari ini, ya, kita akan belajar tentang hadis keutamaan memberi. Nah, sebelum kita memulai acara materi kita ini, dah masih ingat anak ibu apa materi kita yang minggu kemarin? Hukum Tentang hukum bacaan roh. bacaan roh. Nah, hukum bacaan roh itu terbagi berapa, anak ibu? Terbagi berapa hukum roh? Tiga. Terbagi tiga. Yang pertama apa, anak ibu? Tahkim. Tahkim, kemudian Tahkim. kemudian Jawasul
Jawazul wajhain. Boleh tebal, boleh Ya, tipis. boleh tebal, boleh tipis. Berarti anak ibu sudah paham itu dengan hukum roh? Sudah. Kalau sudah paham anak ibu, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang hadis keutamaan memberi. Nah, sekarang kita lihat slide-nya anak ibu ya. Nah, dah. Di sini di sini ada KD kita. KD itu adalah kompetensi dasar kita, yaitu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang keutamaan Memberi. Berarti itu kompetensi dasar kita ya. Nah, kemudian untuk indikatornya, indikator pencapaiannya, yang pertama yaitu 34 itu ya, kita memahami arti dan isi kandungan kenapa hadis tentang keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Umar. Kemudian lagi tujuan kita, anak ibu bisa mendemonstrasikan hafalan hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian lagi mengomunikasikan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Umar. Ya. Nah, kemudian lagi tujuannya anak ibu. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini yang pertama apa? Kita membaca hadis tentang keutamaan memberi. Jadi anak ibu bisa membaca hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian yang kedua, mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian menjelaskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Kemudian lagi mendemonstrasikan hafalan hadis tentang keutamaan memberi. Ya, berarti itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian lagi naik ibu ya. Nah, di sini ada hadis tentang keutamaan memberi. Nah, apa hadisnya anak ibu? Coba bisa anak ibu membacanya? Bisa. Jelas? Jelas. Nah, sekarang coba kita baca hadis tentang keutamaan memberi. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
kita ingat, tangan yang di atas itu lebih baik. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Berarti tangan di atas ini adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang orang meminta, meminta atau orang yang menerima. Contoh seperti orang yang memberikan sedekah itu. Tangan mana dia tuh? Yang memberi sedekah berarti adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti anak ibu ya, tangan yang di atas itu berarti kita supaya kita rajin berusaha, supaya kita jangan menerima saja. Berarti kalau yang menerima sedangkan dia masih tegar-tegarnya, masih sehat-sehatnya, karena dia malas berusaha, kemudian dia mau minta-minta. Dah, berarti itu tidak baik. Kita harus berusaha. Dah, semaksimal mungkin. Jangan kita selalu meminta. Berarti makanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti orang yang memberi maksudnya ya. Berarti tangan yang di bawah itu adalah orang yang meminta. Nah, bisa dipahami anak ibu itu? Nah, jadi di sini jelas bagi kita tadi isi kandungan hadis itu yaitu tangan di atas adalah orang yang memberi. Kemudian kita ini diminta untuk selalu dermawan. Berarti orang yang dermawan ini orang yang bagaimana, Ibu? Suka memberi. Yang suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada tetangga kita, dia sangat butuh, langsung kita beri. Misalnya ada sembako, misalnya, nah, kita beri dia. Kita lihat dulu keadaannya, apakah dia mampu, apakah dia bermalas-malasan saja di rumah, apakah dia rajin. Nah, ini kalau yang orang yang dermawan ini. Nah, kemudian tangan yang di bawah dia apa tadi, Ibu? Orang yang meminta. Seperti apa itu, Ibu? Seperti tangan di bawah adalah orang yang meminta atau pengemis. Jadi mengemis ini adalah perbuatan yang harus kita hindari, kecuali kalau dia tidak berusaha lagi, dia tidak mampu, fisiknya tidak mampu. Mungkin jadi dia bisa meminta-minta ke rumah-rumah. Misalnya anak ibu ya, ada misalnya datang pengemis ke rumah kita. Bagaimana sikap anak ibu? Apakah kita beri dia? Kita lihat dulu kondisinya. Misalnya orang-orang yang tua renta, misalnya dia tidak bisa berusaha, dia tidak bisa mencari uang, misalnya anaknya tidak ada. Bagaimana sikap kita? Kita beri dia makanan atau uang, atau kita usir dia? Kita beri anak ibu. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, misalnya orang tegar, dia kuat, dia minta ke rumah, berarti karena dia malas saja dia berusaha. Jadi kalau rajin dia berusaha, pasti ada hasilnya. Tapi kalau bermalas-malasan di rumah, kita menunggu orang yang memberi, jujur apa gitu, tidak akan kalau tidak kita yang berusaha. Dan saya paham anak ibu tuh. Intinya anak ibu ya, tangan di atas itu adalah orang yang memberi. Kemudian tangan di bawah adalah orang yang meminta. Nah, kemudian lagi ya. Nah sekarang anak ibu coba kita lihat gambar. Nampak gambarnya anak ibu? Ya. Kemudian coba kita amati gambar, kita lihat gambar. Itu kira-kira gambar apa anak ibu? Nah, siapa itu? Berarti orang yang memberi, yang diberinya orang yang seperti apa? Pengemis. Kalau kita lihat badan orang ini, masih bisa nggak dia berusaha? Masih kan? Dia bukan parenta, kecuali kalau dia yang parenta. Dia masih kuat. Berarti dia ini barangkali ada sesuatu yang sakit atau kakinya atau bagaimana lah. Berarti orang yang memberi ini itu namanya
namanya orang yang dermawan karena dia orangnya butuh, bisa jadi orang ini sakit biasa atau dia lumpuh, nggak bisa dia berjalan, bisa jadi dia seperti ini. Dan bisa dipahami anak ibu itu? Apa intinya dari gambar tadi? Tangan lebih baik daripada tangan bawah. Bagus. Nah, kemudian lagi anak ibu ya. Ini lagi gambar yang kedua, ini gambar apa anak ibu ya? Orang yang meminta ini seperti dia barangkali kalau kita lihat ya, bagaimana keadaannya, apakah orang itu kuat berusaha atau bagaimana? Berarti kita lihat saja ya, berarti ini seorang kakek kayaknya. Nah, berarti dia tidak bisa untuk berusaha lagi. Maka dia meminta, berarti dia menunggu uluran tangan dari orang yang memberinya. Ini adalah gambar yang kedua tentang itu dia tangan apa namanya? Tangan di bawah. Berarti tangan di bawah itu apa nih Bu? Meminta. Dan lanjut lagi ya. Ini lagi gambar yang ketiga ini. Sedekah membuat kita semakin kaya. Nah, paham anak ibu? Seperti orang yang memberi tadi, berarti dia sama dengan orang yang sedekah, berarti dia sedekahkan sebahagian hartanya atau makanannya. Contoh, ada tetangganya dia tidak mampu, kemudian sementara dia mampu, karena dia melihat tetangganya tidak mampu, dia kasihkanlah sebagian atau beras, pokoknya sembako lah, dia kasihkan kepada tangganya. Cuma tangganya mungkin ini orang yang tua, kemudian keluarganya tidak ada, dikasihkan, berarti kita sudah bersedekah kepada orang tersebut. Jadi jangan dianggap bersedekah itu akan mengurangi harta kita, tidak. Malahan Allah akan membalasnya lebih dari itu lagi. Jadi jangan ikut takut bersedekah ya. Kita mampu, sementara misalnya ada teman kita tidak jajan, misalnya tidak ada jajan teman kita, uangnya tidak ada, benar-benar dia tidak ada jajan ya, kemudian kita beli makanan misalnya, kita kasih teman. Berarti kita sudah memberikan kepada teman karena dia butuh, ibu. Kan kasihan kita kalau melihat teman kita makan-makan sementara temannya tidak ada makan-makan, kasihan kita kan. Kemudian kita beri, kita bantu. Dan itu adalah dari sedekah ini membuat kita semakin kaya, bukan semakin miskin. Jangan takut ibu ya. Misalnya banyak-banyak kita bersedekah nanti uang kita habis, jangan, karena Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan kemudian lagi anak ibu ya, ada nanti tugasnya anak ibu ya. Dan untuk tugasnya kita belajar kelompok anak ibu ya. Kita belajar kelompok, silakan dibagi kelompoknya. Berarti kita ada 15 orang, kita bagi 3 kelompok aja. Nah, bagi 3 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Ayo susun, susun bangku, susun. Itu lanjut situ.
kemudian di kelompok 3. Ayo, ada tugas anak ibu ya. Dah. Sekarang anak ibu kamu susun. Ada. Baca ya. Disusun nanti, tempar saja nanti di sini. Tempar saja anak ibu ya. Ini disusun di mejanya nanti mana dia. Susun. Lafalnya dengan terjemahnya arti kata atau mufradanya anak ibu ya. Susun, ayo. Ini nanti kalau ibu tunggu dulu nak, tunggu dulu. Nanti kalau ibu sudah suruh susun, nanti siapa yang cepat. Waktunya belum lagi nak, waktunya belum lagi. Ayo, waktunya belum lagi. Belum ada yang menyusun lagi nak, belum ada yang menyusun. Kerjasama semuanya, ayo kerjasama. Tidak ada yang menyusun, belum ada yang menyusun lagi. Tunggu waktunya bapak ibu ya. Sebar semuanya dulu, nanti dulu. Ibu kasih waktunya. Ada? Sudah anak ibu? Sudah ada di meja semuanya? Sudah. Nah sekarang ibu hitung. Nah, siapa yang cepat menyusunnya ya? Ibu hitung dari 1, 2, 3. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 1, 2, 3. Silakan anak ibu susun. Ayo silakan. Ayo susun urutannya ya. Mana urutannya? Ayo anak ibu susun. Ayo disusun. Siap, Bu. Siap, Bu. Siapa yang siap? Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mau tadi? Kelompok 2. Mana yang duluan? Kami dulu. Ini terdengar sama ibu tadi. Berarti kelompok 1 ya. Ayo yang kelompok 3 sudah? Sudah? Dah. Coba anak ibu kelompok 1 dibaca. Apa yang disusun tadi, apa betul apa enggak? Susunannya anak ibu ya, lafalnya kemudian terjemahan, lafalnya terjemahannya, lafalnya terjemahannya. Nanti sudah lafalnya, nanti kamu terjemahkan. Ayo cepat. Sudah? Sudah sesuai dengan terjemahannya anak ibu? Sudah. Sudah? Sudah sesuai dengan terjemahannya apa belum? Yang pertama apa? Sudah lafalnya, terjemahannya lagi. Bukan terjemahan sama terjemahan enggak? Lafalnya satu kemudian terjemahannya. Ayo ulang. Lafalnya kemudian terjemahannya, lafalnya terjemahannya. Ayo. Buat lafalnya dulu ayo. Buat lafalnya dulu. Sudah lafal. Satu lafal, satu terjemahan. Satu lafal sudah, satu lafal, satu terjemahan sudah. Nah, seperti ini ibu. Ini di bawah ini taruh. Itu maksud ibu. Itu maksud ibu. Bukan kalau seperti ini lafal saja, nah ibu. Terjemahan saja, bukan seperti itu. Diacak. Sudah. Diacak. Berarti kelompok 2. Kelompok 2. Sudah kelompok 1 gimana? Gimana kelompok 1? Ya sudah kelompok. Ayo. Sudah? Sudah kelompok 3 sudah? Dah berarti coba kelompok 1 kelompok 2. Dah berarti kelompok 2 tadi yang duluan ya. Sekarang anak ibu baca satu saja perwakilannya ya. Kamu baca judulnya, apa judulnya? Kamu baca lafal langsung terjemahkan arti katanya. Coba. Siapa ya? Lihat sana boleh. Hadis keutamaan memberi. Dengarkan ibu. Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al yadul ulya munfiqah
Al-yadus sufla sa'ilah. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan berarti kelompok 1 sudah benar itu susunannya. Sudah, kelompok 3 sudah. Nah, sekarang kelompok 2, 2 orang ke depannya. Nah, kita susun. Kita tempel di sini anak ibu. Kita tempel tadi, kemudian kita susun. Bisa dipahami anak ibu itu? Sekarang coba kelompok 2 yang ke depan. Silakan anak ibu susun. Dah. Satu megangnya, satu menempelkan sini. Buat judulnya di atas nih. Ini pakai itu. Tuh. Satunya di atasnya. Lanjut, apa lagi? Apa lafalnya lagi ya? Yuk, yang lain menyimak anak ibu ya. Nanti apakah benar dia susun? Pendak. Yang lainnya perhatikan anak ibu ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang lain perhatikan ya. Nah, perhatikan apakah benar susunannya apa enggak. Dah. Sekarang coba, tunggu dulu nak. Coba anak ibu baca lafal terjemahan. Silakan anak ibu baca. Berdua. Iya, berdua macam. Hadis keutamaan memberi. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya munfiqah. Tangan yang di atas adalah pemberi. Al-yadis sufla sa'ilah. Dan tangan di bawah adalah peminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, silakan anak ibu duduk. Dah. Ini apa benar susunannya anak ibu? Iya, benar kan? Berarti tidak benar susunannya anak ibu. Jadi anak ibu pahami ini ya, hadis tentang keutamaan memberi. Lafalnya sudah, ini arti kata atau arti mufradatnya. Nah, kemudian lagi anak ibu, dari uraian kita tadi dapat kita ambil kesimpulan. Kemudian anak ibu sudah melihat gambar, sudah memahami gambar. Kemudian anak ibu sudah tampil ke depan untuk menyusun
kata-kata acak. Dan di sini dapat kita ambil kesimpulannya. Apa kesimpulan anak ibu? Coba. Apa kesimpulannya sobat semuanya? Lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, berarti yang pertama kesimpulannya Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, kemudian yang kedua. Apa lagi? Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kemudian apa lagi? Tangan yang di atas itu siapa, Nek Bo? Orang yang memberi. Kemudian tangan yang di bawah itu siapa? Orang yang meminta. Yang meminta. Kemudian kalau kita bersedekah ini, apakah kita menjadi miskin? Tidak. Tidak, Nak Ibu. Jadi sudah dapat kesimpulan bagian Nak Ibu dari materi yang telah kita tampilkan ke depan. Nah, sekarang Anak Ibu ya, masih duduk di bangku kelompoknya. Sekarang coba Anak Ibu susun yang tadi itu ya, susun kembali. Kita kumpulkan lagi. Kita kumpulkan lagi Anak Ibu. Ada tugas Anak Ibu. Selanjutnya ya. Tetap duduknya tetap. Yang tugas tadi. Seperti posisi kita kuda, kemudian lagi ya. Nah, boleh sudah Nak Ibu. Dan sekarang siapkan HP-nya masing-masing. Sudah? Siap dengan HP-nya masing-masing Nak Ibu? Siap. Nah, sekarang ada tugasnya Nak Ibu. Nah, dengarkan. Kamu buka HP Nak Ibu. Dan kamu buka di Google Chrome, nanti ada tugasnya di sana. Sudah? Nah, yang akan anak ibu isi, yang akan anak ibu buat pada HP-nya, namanya siapa, kemudian kelasnya siapa, kelas berapa, kemudian namanya siapa. Nanti soalnya ada di sini anak ibu ya. Nanti anak ibu buat saja di Google Chrome itu ya, jawabannya saja. Sudah? Bisa dipahami? Nah, ada. Silakan anak ibu. Kamu buat jawabannya saja anak ibu di Google Chrome-nya ya. Yuk, ibu kasih waktunya. Ya, baca itu anak ibu, nanti kamu buat di Google Chrome-nya ya. Nah, ibu kasih waktunya. Enggak di langsung cicak. Dah. Baca aja soalnya dulu. Baca soalnya kan nanti kamu lihat di jawabannya, kamu buat di Google Chrome-nya. Dah. Nah, nama sudah dibuat tadi? Sudah kan? Iya, bagus. Namanya sudah, kelasnya sudah. Sudah ya? Nah, coba dibaca soalnya, nanti jawabannya kamu buat di Google Chrome aja ya. Itu kan cocok kan soalnya? Yang ada pada Google Chrome-nya cocok kan? Cocok. Ya berarti udah cocok. Silakan anak ibu buat isinya pada Google Chrome-nya, silakan. Nanti anak ibu kalau sudah bilang sudah ya. Nanti siapa yang sudah bilang sudah ya, nanti ibu akan memeriksa juga ya hasilnya.
misalnya nomor 2 apa jangan klik saja ya. Nah, anak ibu tinggal klik saja lagi. Sudah ada yang siap? Kelompoknya? Ada anak yang siap? Kelompok 1 sudah ada yang siap? Ayo, kelompok 2 belum? Oh ya, karena waktunya belum lagi ya. Ya, silakan Nak Ibu. Nah, sudah Nak Ibu, coba kita apa ya? Kita periksa lagi ya. Nah, kita periksa lagi jawabannya. Sudah, yang nomor 1. Dah. Dengarkan Ibu ya, yang nomor 1 Ibu akan bacakan. Kamu tinggal lihat saja di Google-nya apakah betul. Nomor 1 B. Sudah. Nomor 2 C. Betul. Jangan salah nak. Sudah. Kemudian nomor berapa lagi Nak Ibu? Nomor 3. Nomor 3 D. Ya, nomor 4 C. Nomor 5 A. Nomor 6 A. Nomor 7 D. Nomor 8 D. Nomor 9 D. Nomor 10 C. Ya. Dan sekarang Nak Ibu ya. Sudah diklik semuanya itu? Nah, sekarang Ibu akan panggil masing-masingnya berapa yang benarnya. Ya, oke? Dan Ahmad Putrajaya berapa benarnya Ahmad Putrajaya? Oh bagus, iya pintar Ahmad Putrajaya. 10 nilainya. Aurel berapa ya? 10. Iya bagus. Berarti kelompok ini kelompok 2. Ayo kelompok 1 ini lagi. Si Sophie, berapa betulnya Sophie? Oh bagus 10. Kemudian lagi si Azam berapa betulnya? Oh 10. Kemudian tuh bagus, berarti anak ibu sudah paham dengan materi semuanya ya. Sudah paham semuanya anak ibu? Sudah. Dah, karena kita sudah melaksanakan tugas masing-masing. Dah, tutup lagi enggak? Kita tutup lagi HP-nya. Enggak ada lagi kita. Tugas kita sudah selesai dengan Google Chrome-nya. Sudah anak ibu? Tutup lagi matikan HP-nya. Dah. Baiklah anak ibu ya. Anak ibu duduk seperti posisi semula seperti ini. Karena materi kita sudah selesai. Dah. Jadi kesimpulannya tadi sudah. Jadi anak ibu untuk materi selanjutnya, nah karena kita akan memasuki ujian juga ya. Jadi anak ibu untuk materi selanjutnya yaitu kita memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Berarti itu materi kita untuk minggu besok. Ingat anak ibu ya. Jadi untuk PR-nya silakan anak ibu kerjakan di rumah halaman 40. Dan bisa dipahami anak ibu? Bisa. Ada karena materi kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.